Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Firansa dengan NIM 0811 2825300065 dari program studi matematika. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat. Itu adalah program untuk menampilkan baris ke N dari segitiga Pascal. Nah, di sini untuk algoritma deskriptifnya, pertama kita mulai, habis itu kita siapkan tempat untuk menyimpan angka N, I, dan juga H. Habis itu kita buat fungsi untuk Hcom, itu untuk kom Hcom, terus N Hcomnya itu adalah N, di sini bukan N-1 sih. Untuk menghitung nilai kombinasinya. Nah, di dalam fungsi itu H itu dibuat dengan 1. Habis itu kita lakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai I lebih kecil sama dengan R. Nah, setiap perulangan nilai H dihitung ulang dengan cara kalikan H dengan N-1 lalu dibagi dengan I plus 1. Setelah selesai perulangan, maka hasil H itu bakal dikembalikan sebagai output fungsi. Dia masuk ke program utama, tampilkan tulisan masuk baris ke N, masukkan nilai N dari keyboard, lakukan perulangan dari I sampai I. Setelah perulangan, hitung nilai kombinasi dengan memanggil fungsi Hcom, manggil fungsi Hcom N min 1. Tampilkan hasil ke layar. Nah, sini ada pseudocode-nya, itu untuk integer main-nya itu ada begin-nya juga kan. Sini ada function-nya juga. Read N for I to N sampai ke N, cetak Hcom N-1, I. Kenapa N-1? Karena di sini kan ada perulangannya itu kan dari 0. Jadi otomatis baris 0 itu bakalan dianggap baris ke 0. Kalau kita mau misalnya gimana ya? Ini misalnya ini satu 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 satu. Nah, satu itu bakalan dianggap baris ke 0. Jadi kalau misalnya kita di sininya nggak n-1, kalau misalnya kita mau input baris ke 1 itu dia bakal inputnya 1 1 baris kedua. Nah, ini untuk functionnya. Nah, ini untuk flowchartnya juga sama sih, sama aja, cuma beda di sini aja. Nah, mungkin kita langsung saja ke programnya. Nah, yang pertama pasti ada include IOSTREM untuk memanggil library si in dan si out. Kita menggunakan si out, terus using name/std agar si in dan si out-nya itu nggak menggunakan std lagi. Nah, di sini itu ada fungsi untuk Hcom tadi, itu ada integer n dan integer r. Terus di sininya kita deklarasi juga untuk i sama h-nya. H-nya di inisiasi sama dengan 1, terus perulangan I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan R, I plus plus H sama dengan H kali N min I plus plus retur H. Nah, ini ada program utamanya, kita masukkan baris ke N, kita masukkan nilai N, terus ada perulangan for, terus ini ada mencetak for-nya. Nah, misalnya di sini kita input berapa? Kita input 2, nanti keluarnya adalah 1 1. Nah, misalnya kita input 3, kita input 3 aja ya di sini, soalnya di laporan saya itu adalah saya menggunakan 3 biar mudah menjelaskannya. Nah, di sini ini kan kita bakalan input 3 kan. Nah, dia masuk perulangan yang ini, dia ngecek apakah 0 itu lebih kecil atau dari n. Iya, berarti true kan. Dia panggil Hcom n-1. Hcom n-1 itu 2,0. Dia manggil H 2,0. Dia cek 0 apakah lebih kecil dari 0. Tidak. Jadi dia return 1. Dia bakal nampil 1. Dia tampil yang ini. Tampil ini. Nah, dia ngecek lagi I plus plus H. I plus plusnya I sama dengan 1. Jadi Hcom 21. Dia manggil Hcom 21. Nah, dia ngecek lagi ke 0 apakah 0 lebih kecil dari 1. Iya, berarti dia masuk ke proses perhitungan ini. Setelah proses perhitungannya itu, dia dapat hasilnya 2. Ini ada proses perulangan lagi.
Terus akhirnya setelah proses di sininya selesai, dia return ke 2. Nah, dia bakal nampil nilai 2. Nah, habis itu masuk lagi perulangan yang I di program utama. Dia ngecek lagi apakah I-nya itu lebih besar atau sama dengan itu. Tidak. Berarti dia bakalan return ke I lagi. Masuk ke dia ke sini. Setelah dia masuk ke sini, selesai perulangan ini, dia bakalan kembali lagi ke program utama dan dia bakalan nampilin 1. Nah, itu dia perulangan lagi. Perulangannya berhenti, maka hasil yang sampai itu adalah 1 2 1. Nah, misalnya kita input berapa? Hanya 4. Nah, 1 3 3 1. Mungkin sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.